Saya mulai dengan soal KPU terlebih dahulu. Soal yang nilainya paling jelek, saya ambil 55 dulu. Dari soal pilihan yang nilainya yang paling banyak salah, yaitu KPU di soal nomor 1, 4, 14, 5, 12. Itu urutannya. Urutan salah. Di sini soalnya sudah saya tandain. Nih, soal nomor 1. Jadi kalau kita lihat soal nomor 1 itu paling banyak salah ya. Nah, kita lihat di sini adalah memperlemah. Pilihannya kolom salah, kolom benar. Kalau benar, kalau memperlemah, kolomnya benar. Memperlemah berarti setuju ya. Tidak memperlemah berarti salah. Jadi konteks kata memperlemah dan tidak memperlemah itu juga harus dipahami yang diinginkan pada konteks itu apa gitu ya. Sering barangkali saya bicarakan yang dikatakan dengan memperlemah dan tidak memperlemah gitu ya. Kita lihat soalnya. Saya tidak menunggu teman-temannya ya yang terlambat, beradaptasi saja karena waktunya sudah mendekati. Bentar dulu. Kita baca dulu sini. Jenis vitamin. Jadi kita coba dulu beresin ini ya. Yang dibahas adalah vitamin E. Mengapa larut dalam lemak? Larut dalam lemak. Kemudian memiliki antioksidan. Melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian yang berikutnya mencegah keriput. Barangkali ini hal-hal yang dipentingkan. Gitu ya. Kemudian ini dengan teratur, kalau kita makannya teratur, diserap oleh lapisan epidermis kulit. Nah ini fungsinya untuk apa? Memperbaiki kulit. Memperbaiki kulit ya. Kemudian kalau dia memperbaiki, otomatis dapat mengurangi peradangan. Peradangan sehingga membuat kulit sehat. Dia intinya bikin kulit sehat deh dan terlihat muda. Dan awet muda ya. Terlihat lebih muda dari usianya, itu lebih tepat. Kalau awet ya apa ya, makanan bisa diawetkan. Lalu yang berikutnya, mempercepat regenerasi kulit, mencegah kerusakan kulit, dan melindungi dari kanker kulit. Nah ini kesimpulannya. Secara keseluruhan dari apa yang kita baca dalam teks. Kita lihat yang nomor 1, membantu pembentukan kolagen. Secara umum ya. Enggak tuh. Ini. Hingga meningkatkan kelembapan elastisitas kulit hingga memperbaiki kulit. Iya, ini benar. Sifat antioksidan yang ada dapat mempercepat regenerasi. Betul. Kandungan kolagen pada vitamin, lihat kolagen. Saya kasih tanda kolagen tadi sudah kita baca. Dikatakan tadi apa kolagen? Harusnya gimana tuh? Merupakan jenis vitamin yang dapat larut dalam lemak. Ini ya.
melindungi dari kerusakan radikal bebas, merangsang produksi kolagen. Bandingkan dengan yang ini. Yang di sini dibicarakan kandungan kolagen. Itu subjeknya. Mengapa? Dapat mencegah munculnya keriput. Beda makna. Berarti jelas, yang ini tidak bisa kita terima. Ini salah karena beda makna. Betul-betul salah. Betul-betul salah ada di mana? Betul-betul salah di A masuk. Betul-betul salah. Yang ini ya. Karena yang lain nggak ada. Jadi yang betul-betul salah hanya di satu posisi, yaitu yang ini. Ini beda ya maknanya yang ketiga ini. Tadi sudah kita baca, merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak, gitu kan? Terus atasnya di sini merangsang tumbuh untuk memproduksi kolagen. Beda makna. Kemudian yang ini benar. Ini satu ya. Dapat mencegah keriput. Betul yang ini. Berarti betulnya 3 kali. Salah. Betul 3 kali berarti yang C. Beres. Boleh. Yang larut dalam lemak. Memiliki kandungan lemak. Harusnya larut dalam lemak. Ya gini. Larut dalam lemak. Efek antioksidan. Itu yang benar. Beda makna. Dapat larut, ini dapat menjaga kesehatan, mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan kulit. Saya keliru lagi. Lalu ini salah ya. Saya ulang lagi nih. Lalu. Saya ulang lagi. Ini benar, membantu membentuk kolagen. Simpulan dong ya. Membantu menimbulkan kelembapan elastik kulit hingga memperbaiki yang mengalami kerusakan. Oke, berarti ini aman. Kemudian sifat antioksidan ada di kalimat mana ini? Dapat mempercepat regenerasi kulit. Betul ya? Jadi mempercepat berarti membuat kulit lebih sehat dan awet muda. Kulit melindungi kanker kulit. Mencegah kerusakan kulit, melindungi kanker kulit. Seperti di sini ya. Ini betul juga. Kandungan kolagen dapat mencegah munculnya keriput. Betul. Ini tadi ada. Kulit digunakan untuk memperbaiki mengalami kerusakan, mengurangi peradangan hingga lebih sehat dan awet muda. Dapat mencegah regenerasi kulit, kerusakan kulit, melindungi dari kanker kulit. Berarti ini juga bisa kita terima. Yang ini
Sama nggak maknanya? Coba lihat dulu. Kalau ini ada di kalimat 4, tadi sudah kita baca. Ini ya, kandungan kolagen merangsang tubuh untuk memproduksi kolagen. Sedangkan ini, kandungan kolagen dapat mencegah munculnya keriput. Betul nggak? Keriput itu disebabkan oleh apa? Coba lihat dulu konteksnya. Nih, mencegah munculnya keriput. Beda ya maknanya. Berarti yang ini kita pending dulu coba. Beda maknanya. Jadi kalau kita lihat yang ini beda dengan kata yang ada di teks. Merangsang tubuh memproduksi kolagen. Kandungan kolagen udah jauh maknanya. Jadi ini tidak bisa kita terima. Berarti salah. Ini juga tadi udah jelas salah. Kemudian dapat larut dalam lemak. Kalimat 1 betul. Menjaga kesehatan, mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan kulit. Betul, kalimat 1. Gitu. Betul, betul, salah, salah, betul. Betul, betul. Mana jawabannya? Betul, betul, salah, salah, betul. Betul, betul, salah, salah harusnya. Gak ada jawaban. Ya. Betul, betul, salah, salah. Betul, itu jawaban yang benar ya. Ini pantas banyak salah ya. Pantas aja kalian banyak salah. Karena di sini memang nggak ada jawabannya. Posisinya begini. Betul-betul, salah, salah, betul. Betul-betul, jadi harus yang ini jawabannya. Oke, jadi tidak ada pilihan yang benar. Harus ini ya. Berikutnya. Di sini dikatakan apa? Teksnya. Ikan laut dianjurkan. Mengapa dianjurkan? Mengandung berbagai vitamin. Jadi dianjurkan itu karena ada vitamin ini. Kemudian ada mineral. Tidak hanya vitamin. Kalau di sini ada vitamin, ada mineral, di sini ada vitamin. 2. Apa aja? Banyak. Di antaranya adalah ini. Khusus DHA meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ini, kalau tinggi, dapat meningkatkan daya tahan tubuh, terutama untuk otak. Jadi, ya. Tidak ditemukan pada jenis makanan lain. Jadi, nutrien atau nilai gizi di dalam ikan ini tidak kita temukan pada makanan lain. Ada sebab akibat, oleh karena itu sangat penting untuk dijadikan menu makan sehari-hari. Sebagai kesimpulannya, ya diminta memperkuat. Nah, kita tahu konsep memperkuat, gitu ya. Memperkuat di teks ini tinggal lihat di opsi. Memperkuat karena apa? Memperkuat itu kondisinya tidak berlawanan dengan yang disampaikan, gitu ya. Atau tidak menguatkan. Mengapa tidak menguatkan? Karena kondisinya memperlemah atau bisa juga tidak relevan. Jadi kemungkinannya seperti itu. Kita lihat dulu yang A. Tadi sudah kita ambil gambarannya bahwa yang A, EVA, omega 3, EVA, dan DHA. Mengapa? Sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan fungsi otak. Ini kalimat terakhir. Akibatnya apa?
membantu menambah daya ingat, mencegah kepikunan. Berarti mewakilin ini enggak? Iya, mewakilin apa yang ada di sini. Karena yang diinginkan apa? Memperkuat. Nah, kita tahu memperkuat adalah kondisinya tidak berlawanan dengan yang disampaikan oleh ahli. Jadi, ini pendapat ahli menurut pakar kesehatan. Tidak berlawanan. Karena dia tidak berlawanan, maka yang A ini bisa nggak kita pilih? Ya, bisa. Karena apa? Mendukung justru apa yang ada di dalam teks. Jadi boleh kita pilih yang A sebagai opsi pilihan. Ikan salmon, tidak menyinggung ikan salmon. Ikan laut yang dibicarakan. Tidak spesifik ikan. Jadi ikan apa saja masuk. Enggak ngomongin ini. Salah satu ikan laut yang bergizi tinggi dan cocok untuk dikonsumsi sehari-hari. Tapi teksnya tidak bicara soal itu. Ikan salmon, ini juga ikan salmon. Ada nggak di sana? Nggak ada. Ya. Kemudian zat besi zinc hanya ditemukan pada ikan laut, memulihkan kesehatan. Zat besi zinc, ini lemak. Di sini ada 2, ada 3. Selenium, zat besi, zinc, gitu kan? Di soal lemak, omega 3 dan EVA DHA. Udah. Omega 3 itu ada EVA dan ada DHA. Beda maknanya. Lalu di sini masuk mineral. Ikan mengandung mineral. Mineral seperti ya, A, B, C, D mengandung lemak omega 3 tinggi, bermanfaat, mencegah kepikunan. Kalau kita bicara soal kepikunan, kan bukan yang ini, tapi nutrisi yang lain yang menyangkut masalah yang lain. Nanti kalau kita lihat yang ini nggak bisa masuk. Makanya nomor 2 jawabannya adalah yang A. Gitu. Tapi yang ini banyak betul. Yang banyak salah itu nomor 5. Saya pilih dulu ya. Nomor 4, nomor 5. 2, 3, 4 ini. Yang diminta adalah autoimun. Mengapa dengan autoimun? Ini. Nah. Sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Autoimun namanya. Kekebalan tubuh harus melawan semua yang masuk dalam tubuhnya, tapi ini malah berbalik, menyerang. Itu yang dikatakan dengan autoimun. Sama, yang diminta itu memperlemah. Gitu ya. Jadi memperlemah itu, mengapa? Sifatnya tidak menguatkan, tidak mendukung. Itu yang memperlemah. Kebalikan dari yang memperkuat tadi. Jadi, apa yang mesti kita pikirkan di sini? Udah autoimun. Harusnya gimana? Menjaga tubuh serangan, ya udah sama dengan yang saya bicarakan tadi. Jadi, imun seseorang itu tujuannya cuma melawan radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Tapi justru ini tidak melawan. Dia menyerang balik apa yang ada dalam tubuh. Kita lihat di sini. Akan melepas protein yang disebut antibodi untuk melawan mencegah terjadinya penyakit. Berlawanan seperti tadi yang bahasa saya buat praktis tadi. Lalu ada pendapat. Anita punya pendapat. Sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai asing. Akibatnya, antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang. Ya bahasa praktisnya tadi sudah saya bicarakan. Antibodi yang dilepaskan sistem, ini subjeknya,
menyerang. Kan harusnya tidak menyerang. Antibodi itu harus melindungi, bukan menyerang. Nah, justru autoimun itu balik, dianggap musuh. Antibodi adalah sahabat kita untuk menyerang radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau orang itu kena autoimun, maka dia akan berbalik. Antibodinya bukan melawan radikal bebas yang masuk dalam tubuh, tapi justru yang bagus dia serang. Ya udah, tambah lemah orangnya. Diinginkan memperlemah. Tadi sudah saya katakan, memperlemah itu berarti dia tidak memperkuat, gitu ya. Atau tidak punya hubungan dengan konteks ini. Kekebalan tubuh menderita menganggap sel tubuh yang sehat sebagai benda asing. Nah, masuk nggak? Enggak, tentunya ya. Memperlemah itu ketika antibodi yang dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh sebetulnya. Itu memperlemah dia. Mengapa? Kondisinya berlawanan dengan yang disampaikan oleh dokter. Nih, kalau kita lihat pilihannya. Yang A kan nggak dukung, tapi ini. Nih. Yang dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh, autoimun menyerang sel sehat. Tadi sudah saya bicarakan. Nah, karena kondisi ini berlawanan dengan yang disampaikan oleh Dr. Anit. Harusnya apa? Penderita autoimun itu sistem kekebalan tubuhnya menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing. Sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel sehat. Tuh ya, kebalikannya. Otomatis ini masuk kategori memperlemah. Tuh, cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu kalimat 45 ini beda kan arahannya dengan apa yang diinginkan oleh si dokter itu sendiri. Kemudian nomor 5, menggambarkan kualitas simpulan. Nah, ini berbeda dengan soal yang kita bahas kemarin di kelas. Kualitas yang diinginkan. Buah kaleng yang dibicarakan. Mengapa? Melalui proses produksi yang canggih, menjadi makanan yang aman. Menjadi makanan yang aman dimakan. Mengandung vitamin A, E, serat cocok untuk ingin merasakan buah dengan rasa manis. Jadi ini vitamin yang tinggi, kemudian yang senangnya makan manis, ya dapat meningkatkan kalori. Jadi ini subjek yang mana? Yang tetap mengandung ini serta serat cocok untuk yang ingin merasakan buah dengan rasa manis yang dapat meningkatkan kalori. Udah, itu yang dibicarakannya. Dapat dinikmati langsung tanpa perlu mengupas. Jadi ini kesimpulannya apa? Mengandung gula tambahan dapat dimakan oleh yang sedang diet. Kita lihat di sini. Sedang diet. Buah kale mengandung gula tambahan dapat dimakan oleh yang sedang diet. Simpulannya. Aman dimakan, ada vitamin ini. Cocok untuk mereka yang senang makan manis. Tujuannya dapat meningkatkan kalori. Nah, kalau mendapat meningkatkan kalori, berarti kan tidak cocok untuk diet. Betul ya? Tidak cocok. Glukosa, tinggi gula, berarti penyimpanan lemaknya tinggi nggak? Tinggi. Kalau sudah nyimpan lemak yang tinggi, bisa nggak dipakai untuk diet? Nggak bisa. Gitu.
Jadi datanya ada nggak? Ada. Hanya saja kesimpulan yang diinginkannya jadi nggak nyambung. Harusnya gimana? Gula tambahan yang terdapat pada buah kaleng kan memicu obesitas karena gula. Mengapa begitu? Karena karbohidrat menjadi sumber energi. Tidak baik untuk yang sedang diet. Gitu loh. Tidak baik. Bukan ini dapat dimakan oleh yang sedang diet. Justru tidak boleh dimakan. Karena apa? Gula karbohidrat meningkatkan apa? Oh, oke. Almond, terima kasih. Nanti nomor 3 ya. Nah, soalnya dipilih sayang. Soal nilai yang paling jelek. Nilai yang paling jelek dari peserta TO adalah soal nomor 1. Ini saya tulis ya. Soal yang nilainya jelek ya di KPU itu nomor 1. Kemudian nomor 4 sudah saya bahas. Kemudian nomor 14, nomor 14, lalu nomor 5, dan nomor 12. 5 soal yang akan saya bahas, karena kita waktunya hanya malam ini saja. Malam yang lain tidak membahas ini. Ini seminggu sekali. Jadi setiap TO, kita hanya memilih yang paling banyak jelek aja angkanya. Jadi yang akan saya bahas itu terbatas. 1 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Gitu ya, ini 5 sedang jalan. Nih, kualitas simpulan pasti salah. Berbeda dengan soal TO yang soal yang di kelas kemarin. Kelas yang kemarin itu tidak salah, tetapi tidak cukup nilainya. Jadi tidak bisa disimpulkan. Karena apa? Informasi yang diberikannya tidak memenuhi syarat. Jadi nomor 5 jawabannya yang A. Ini nomor 5 ya. Kemudian masuk lagi ke nomor 12. Tidak semua soal dijawab. Sorry, ada juga nomor 9. Sudah saya tandai. Berarti ini juga tinggi. Pernyataan paling salah, ya udah paling salah berarti tidak ada di teks. Gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat yang salah, kita tinggal lihat saja teksnya ngomongin apa. Makanan diolah. Nih. Dengan takaran garam yang besar. Jadi banyak garam lah. Tidak memperpanjang umur. Munculkan penyakit. Memiliki cita rasa gurih. Fast food ya. Cenderung asin. Kemudian disajikan dengan sederhana. Tanpa hiasan. Sama dengan junk food. Sama dengan junk food. Jadi 2 makanan ini. Satunya fast food, penyajian cepat. Satunya junk food, makanan yang tidak bernilai nutrisi baik. Sama-sama garam tinggi. Ya, teknik pengawetan dengan alami. Mengandung banyak lemak, gula, junk food. Mengapa? Banyak lemak, gula, dan garam. Membuat lezat. Oke, ini saja yang jadi persoalannya. Junk food, mengapa? Meningkatkan kadar meningkatkan apa nih? Meningkatkan kadar kalori makanan. Itu yang dibicarakannya. Junk food ya. Mengandung sedikit nutrisi penting. Jadi percuma kalau makan junk food atau fast food, saji cepat saji gitu ya. Dengan makanan yang tinggi garam gula. Udah,
Yang diminta paling salah. Jadi yang nggak nyambung. Lihat yang nggak nyambung. Sama saja dengan merujuk pada makanan yang bahan bakunya. Iya, betul. Pemberian garam merupakan satu-satunya enggak. Bukan satu-satunya. Mengawetkan makanan tuh banyak cara. Tapi memberikan garam bukan satu-satunya. Jadi jelas jawabannya yang ini. Berlawanan dengan apa yang dibicarakan di teks. Nomor 9 sudah kita jawab. 10 tuh nggak masuk sebetulnya ya. Kita masuk ke 12 aja dulu. Nah ini. Pasti salah. Tidak berhubungan dengan teks. Yang dibicarakan kedatangan orang Eropa ke Indonesia. Kedatangan orang Eropa, subjeknya itu menyebarkan pemakaian bahasa Melayu. Nah ini. Jadi orang Eropa itu tidak rugi juga datang ke Indonesia. Justru mereka datang untuk apa? Menyebarkan penggunaan bahasa Melayu. Misalnya di sini nih, orang Portugis datang, tujuannya cuma satu, dagang. Kemudian menyebarkan agama Katolik. Tuh, contohnya saja. Banyak kok yang lain, ada Arab, ada Portugis, banyak negara-negara dari dunia lain, dari negara lain datang ke Indonesia. Tidak menggunakan bahasa mereka, tapi yang digunakan adalah bahasa di mana dia terdampar, yang ada penduduknya. Ya. Berikutnya, pernah datang ke Titore berlayar bersama Megalan. Menyusun daftar kata kamus dwi bahasa Melayu Portugis yang terdiri dari 500 kata. Soal yang diminta di sana adalah tentang apa? 12 ini. Yang ini. Pasti salah. Kalau pasti salah berarti menyimpang dari apa yang dibicarakan dalam teks. Jadi mikirnya seperti itu aja. Berkembang di Eropa berkat orang Eropa yang datang ke Indonesia. Masuk nggak? Tidak kan? Masuk nggak? Ini tadi sudah saya baca. Kalimat 1. Menyebarkan bahasa Melayu. Berkembang di Eropa berkat orang Eropa yang datang ke Indonesia. Masuk. Mereka pakai apa? Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Ya, untuk berhubungan dengan pengusaha Indonesia. Jadi justru mereka datang pakai bahasa Melayu, tidak pakai bahasa mereka. Ya otomatis dong bahasa Indonesia tersebar oleh mereka. Berarti kalau kita pilih yang B, masuk nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kita lihat dulu pembandingnya dengan pilihan yang lain. Digunakan orang Eropa, penduduk sebagai alat, enggak sampai situ bicaranya. Antonio menyusun daftar, enggak jauh. Orang Eropa sudah datang, enggak itu yang dibicarakan. Orang Eropa datang ke Indonesia antara lain untuk menyebar agama. Apa bedanya dengan yang lain? Berarti fix jawabannya ada di A. Itu untuk soal nomor
12. 14, satu lagi. Pertumbuhan yang diomongin. Bergantung pada bibit tanaman itu. Kondisi lingkungan yang ada, kemudian perkembangan moral anak yang suka bergantung pada kepribadian lingkungan. Keluarga, ya ini analogi ya. Membandingkan sesuatu yang sudah ada. Tinggal tembak aja. Pilihannya ada di mana? Ada di mana? Pertumbuhan. Bisa makan? Enggak. Udah beda maknanya. Kalau dapat disamakan, waduh seragam. Faktor yang diminta. Mempengaruhi perkembangan moral anak dengan faktor pertumbuhan. Ada analogi di sini. Nih. Demikian pula halnya dengan perkembangan ini. Yang juga bergantung pada kepribadian kondisi lingkungan. Jadi ini unsur apa? Analogi dari tentang pertumbuhan tadi. Berarti jawabannya jelas. Ada di mana? Ada di B. Apa ya? Menarik kesimpulan berdasarkan contoh yang sudah ada, gitu. Membandingkan dua hal yang berbeda. Berarti yang ini masuk. Dibandingkan dengan pilihan yang lain. Aduh. Berarti yang ini jawabannya. C, ngomongin bibit. Enggak. Enggak ngomongin bibit. Apalagi ini, kondisi lingkungan. Sama dengan yang E. Faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan. Satunya lagi, penting dalam pertumbuhan. Apa bedanya gitu ya? Tidak beda. Udah. Yang B jawabannya. Selesai? Sampai nomor 14. Oke, selesai. Kita masuk ke PPU. PPU yang nilainya jelek, saya membahas nilai yang kurang baik saja. PPU itu sudah saya tandain yang jelek ya. Tapi yang paling kredit itu soal nomor 7. Soal nomor 7, kemudian 10, 11, ini berurutan saja ya. 10, 11, nomor 2, kemudian nomor 15. Jadi yang paling banyak nomor 7 diikuti 10, 11, 2, dan 15. Saya menjelaskannya berdasarkan nomor yang kecil. Jadi dimulai dari nomor 2 dulu. Untuk KPU, ada pertanyaan tidak? KPU, tidak ada yang bertanya, saya masuk ke PPU. Yang nomor 2. Kan yang diminta ini asosiasi. Asosiasi itu bukan makna yang sebenarnya. Gitu aja kalau mikirnya. Kata faktor yang diminta kan kata ini. Kalau kita lihat KPPU, faktor itu kata benda, hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau yang mempengaruhi gitu ya, terjadinya sesuatu, itu faktor namanya. Berarti kalau kita lihat definisinya seperti itu, tadi ya, saya buatkan tadi apa? Faktor itu keadaan atau peristiwa, keadaan lah. Keadaan yang ikut menyebabkan.
menyebabkan terjadinya sesuatu. Tuh, yang dikatakan dengan faktor. Nanti coba lihat di kamus ya. Oke. Jadi kalau kita lihat definisi ini, maka pilihan yang paling tepat cuma satu. Cuma satu. Kata peristiwa. Ya kan? Keadaan atau peristiwa ini. Atau peristiwa. Silakan dilihat kamusnya. Mungkin beda sedikit dengan yang saya tulis di sini. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan KBBI, yang namanya faktor itu seperti itu, ini KBBI ya, udah dapat. Karena dia keadaan atau peristiwa, cuma satu, jawabannya ada di sini. Ini. Aduh, peristiwa. Nah, nomor berikutnya. Jadi, sudah kita tulis 2, 7, 10. 7 sekarang. Nah, ini sudah saya tandai. Bagi 2 dulu kalimatnya. Ada 8 kalimat. Bagi 2 berarti kita ngambil di tengah-tengah. Di sini ada kata meskipun. Ada kata meskipun berarti berhubungan dengan kalimat yang di atas. Bukan berarti mereka merencanakan sakit di kemudian hari. Ini ada kata bukan berarti. Berarti jelas ya, kalimat ini nomor 3 itu menjelaskan kalimat kedua. Asuransi kesehatan sebagai payung menjadi pertimbangan. Ini predikatnya. Menjadi pertimbangan. Dapat gambarannya? Kalau ada yang mau jawab, boleh yang ini. Tidak masalah. Nyambung ya? Menjadi perkembangan. Berarti yang kalimat 4 ini bicara tentang apa nih? Asuransi kesehatan sebagai payung. Kalimat di atas. Sakit di kemudian hari. Jadi berhubungan dengan asuransi. Berarti 3, 4 nyambung. Kemudian di sini merupakan salah satu asuransi ya. Berarti kalau kita lihat 3, 4, 5 ini masih ada hubungan, berhubungan. Berarti kuncinya di kalimat 6. Mengapa? Di sini dikatakan apa? Memperkenalkan predikatnya. Memperkenalkan apa? NPHC. Melalui acara virtual belum lama ini. Berarti ini kasusnya lain lagi. Kasusnya tidak lagi bercerita tentang asuransi. Tapi yang menjembatkan asuransi. Jelas. Kalimat 6 merupakan apa? Pikiran utama untuk paragraf berikutnya. Berarti di belakangnya ada 6. Yang ada 6, belakangnya ada di D. Udah, beres. Kita lihat nomor berikutnya 10. Rumah sakit. Udah. Juga sudah sering saya bicarakan rumah sakit ya. Yang mau jawab? Yang diminta di situ sama dengan rumah, kata benda. Sakit, kata sifat. Jadi kalau kita lihat di sini polanya, ini ya, yang di soal, rumah itu kata benda, rumah kata benda, sakit itu kata sifat. Sama jemuk. Kata sifat nih, sakit. Bisa nggak kita cari dari kata sifat aja di opsi? Boleh. Merah, sifat. Hitam, sifat. Hijau, sifat.
Payung benda makan kerja. Berarti kalau kita lihat pola A, B, C kemungkinannya. Mengapa yang lain enggak? Payung makan. Payung kata benda, makan kata kerja. Berarti sudah tidak sama untuk pola berdasarkan kelas kata. Maka kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada di ABC. Gitu. Kalau kita lihat B dengan C, itu sama maknanya. Kambing hitam, meja hijau. Maknanya itu ganda. Bisa bermakna denotasi, bisa juga maknanya konotasi. Kambing, meja kata benda, hitam, hijau kata sifat. Berarti tidak bisa kita pilih antara B dengan C, pola kelas katanya sudah berbeda. Ya kan? Kambing benda, meja hijau, meja benda, hijau hitam sifat. Tapi lihat maknanya ganda. Bisa makna konotasi, bisa juga makna denotasi. Sedangkan rumah sakit sama dengan mukanya merah. Merah kata sifat, mukanya kata benda. Mukanya, miliknya. Jadi kata benda. D, M. Jadi pilih yang A. Mukanya di sini nanti lihat di kamus ya. Warna dasar serupa dengan warna darah itu. Mukanya merah, bajunya merah, itu bisa ya. Bisa juga punya arti yang lain, memperlihatkan warna yang serupa dengan merah. Sama, ini makna kiasan, mukanya merah. Berarti jelas kan? Polanya DM, merahnya sama-sama kata sifat. Tidak bisa kita pilih B dengan C, karena maknanya apa? Bisa denotasi, bisa konotasi. Tergantung pada konteks kalimatnya. Itu. Dah? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum masuk ke nomor 11? Saya tidak, Bu. Lanjut saja. Ada yang mau nanya? Yang diminta rumpang, mengisi titik-titik. Kalimat kedua. Ini. Menyadari bahwa menjaga kesehatan saja subjek. Tidak cukup tanpa diimbangi dengan bla 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 asuransi. Asuransi itu berhubungan dengan apa? Perlindungan. Berarti titik-titik ini tinggal kita pilih saja perlindungan ada di mana. Istilahnya proteksi. Ada konteks perlindungan, ada juga pelindungan. Nah, yang ini tuh salah ya. Yang ini tidak boleh pakai peran. Harusnya pean, melindungi, pelindungan. Harus pean. Ada yang nanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat soal nomor 15. Ini ya soalnya. Nah, ini.
Yang diminta tuh pola dasar. Kalau pola yang diminta, lihatnya predikat. Selalu lihat predikatnya. Lihat dulu predikat di soalnya. Lihat nih. Keterangan ya. Secara nasional. Ini keterangannya. Upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Ini. Satu. Subjeknya. Diberikan apresiasi. Ini predikatnya. Berarti ini pelengkap. Bukan objek ya. Apresiasi sekali lagi ini bukan objek. Kalau dia objek, maka dia bisa dipasifkan. Ini kalimat pasif, jadi tidak mungkin dipasifkan. Nah, karena dia tidak bisa dipasifkan, maka otomatis dia sebagai apa? Pelengkap. Oh, oke. Mikael, terima kasih sudah bertanya. Kita coba menyelesaikannya ya. Ada dua makna. Ini maksudnya balik lagi. Yang mana sayang? Nomor berapa tadi, Nak? Nah, ini ya. Kambing yang mana yang benar? Dua-duanya benar, sayang. Ini benar. Maknanya ada dua. Bermakna denotasi, makna konotasi. Begitu juga dengan meja hijau. Nih, meja hijau, kambing hitam, ujung tanduk. Itu tidak bisa independen. Tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kata terjun payung. Ya kan? Terjun payung maknanya cuma satu. Meja makan maknanya juga cuma satu. Gitu. Meja yang digunakan untuk makan. Meja makan namanya. Nah, kambing hitam mana yang benar? Apakah deno atau kono? Dua-duanya benar. Karena apa? Tergantung pada kontekstualnya. Rumah sakit kan tidak. Rumah itu kata benda, sakit kata sifat. Muka kata benda, merah kata sifat. Gitu. Terjun kata kerja, payung kata benda, meja kata benda, makan kata kerja. Gitu. Udah beda. Jadi kalaupun kita mau keliru, pilihan ABC ini seputar itu. Tapi kan tidak mungkin kita pilih yang B dengan yang C karena dia punya posisi yang sama. Bermakna ganda. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Tidak ada yang salah, tergantung pada konteks kalimat. Makanya dikatakan apa ini? Makna kontekstual. Gitu ya. Untuk Mikael, pertanyaan Ibu begitu, jawaban Ibu begitu sayang? Dah, ngerti maksudnya? Oke, sama-sama. Balik lagi ya ke soalnya yang tadi. Pola kalimat nih. Ada yang mau bantu jawab nggak? Secara keterangan, jadi ini saya buat polanya dulu. Ini polanya ada kata secara, berarti posisinya keterangan, kemudian ada subjek, memperbaiki, diberikan bentuk pasif, lalu di sininya ada pelengkap. Nah, itu polanya. Kita lihat dulu di sini merupakan predikatnya. Ini. Berarti polanya apa ini? Kita lihat di sini pola. Taman Nasional Bromo, ini subjek. Subjeknya ya. Merupakan predikat. Salah satu kawasan konservasi itu pelengkap. Di Indonesia keterangan.
Udah beda. Berarti nggak bisa pilih, salah. Kemudian memiliki, ini predikatnya. Dimiliki berarti objek. SPO. Di sini ada kata pada, berarti keterangan. Hampir sama dengan ini, hanya bedanya ada objek. Berarti polanya SPOK. Mempunyai, predikatnya. Mempunyai kawasan dengan SPK. Di laut, keterangan ditemukan. Nih, bentuk pasif. 7 buah pusat letusan dalam keterangan. Berarti ini bisa kita ambil. Jawabannya ada di sini. Daerah bahayanya berupa lingkaran dengan SPK. Polanya seperti itu. Udah dapat jawabannya yang D. Itu untuk soal nomor 15. Selesai. Yang lainnya sudah aman. Betul? Alif ya? Terima kasih sudah menjawab. Selesai untuk soal PPU. Kita masuk ke soal KMBM. KMBM yang banyak bermasalah ada di soal nomor 1. Ada soal nomor 1, kemudian soal nomor 15, peringkat keduanya ada nomor 13, ada nomor 10, dan ada nomor 17. Ya. Saya ambilnya 55 soal dulu. Nah, ini nomor satunya, di sini nomor 19. Kan ini beda, KPPU yang ini. Yuk, barangkali ada yang bisa menolong saya untuk menjawab. Silakan saja. Yang masih bingung, karena ini soal paling banyak salah. Saya ambil minum sebentar ya. Oke. Yang D, kata Angga. Oke, enggak. Kita cek dulu ya. Inti. Bicara soal inti. Kalau kita bicara soal inti, yang pertama yang kita amatin apanya dulu. Itu pokoknya dong ya. Apa yang dipersoalkan. Caranya seperti itu. Berpikirnya kayak gitu. Lihat di sini. Kan yang ngomongin adalah limbah. Bagian dari limbah anorganik. Limbah lah itu ya yang dibicarakan. Mengapa dengan limbah? Turut berkontribusi menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang dibicarakan di sini Indonesia menghasilkan timbunan limbah mencapai sekian ton. Indonesia. Lalu sektor apa nih? Sektor manufaktur. Itu asal. Lalu ada data kementerian. Dikatakan di sana apa? Nih ya. Sebanyak sekian industri sektor manufaktur, ini subjeknya. Mengapa
menghasilkan limbah. Predikat. Limbah. Udah. Mau dilanjut bacanya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi limbah manufaktur. Banyak. Kalimat terakhirnya apa? Ini ya. Limbah itu hasilnya dapat dimanfaatkan berdasarkan persetujuan. Sebesar sekian. Berarti ini bagus dong. 80%. Baru sekian. Berarti limbah itu banyak, tapi yang diolahnya sedikit, hanya segini. Yang telah dimanfaatkan. Berarti sedikit dong kalau kita lihat di sini. Nah, kalimat terakhirnya itu ngomongin soal apa? Yang diomongin adalah yang ini. Lihat di bawahnya. Pemanfaatan. Sebagai bahan bakar, bahan baku tercatat sekian. Jadi belum banyak dimanfaatkan. Dimanfaatkannya hanya segini. Jadi kalau dirupiahkan, nilai rupiahnya hanya sekian per ton. 538.000 per tonnya. Berarti murah nggak tuh? Murah. Bahan baku mencapai 12 juta ton per tahun. Dengan nilai hanya segini. 164 juta per ton. Tidak balance. Udah, tarik kesimpulan deh. Ceritanya tadi tentang apa? Tentang sampah. Betul ya? Berapa banyak yang dimanfaatkan? Sedikit. Hanya berapa yang dimanfaatkan? 60 juta ton. Jadi dari 60 juta ton itu sedikit nggak? Sedikit. Udah dapat limbah B3. Kita lihat manfaat. Belum sampai manfaat. Jadi belum sampai ke sini. Limbah, oke, betul limbah. Meningkat. Tidak bicara soal ini. Pemanfaatan yang dibicarakan. Pengelolaan belum diolah. Separuh yang diolah. Bahan berbahaya beracun terintegrasi dengan izin lingkungan. Yang D, Indonesia menghasilkan 60 juta ton limbah yang dapat dimanfaatkan. Tuh paragraf kedua. Intinya di sini. Yang dipersoalkan adalah limbah ini. Menghasilkan timbunan limbah sebanyak 60 juta ton. Sumbernya manufaktur. 2.000 sekian menghasilkan limbah B3 berasal dari industri sebanyak sekian, pertanian sekian, tambang sekian. Secara keseluruhan sekian ton itu yang baru dimanfaatkan sedikit gitu. Berarti kalau kita pilih teksnya dari opsi yang barusan kita baca, maka pilihan yang paling tepat adalah yang ini. Gitu. Beres deh. Ya, kalau nggak males baca, nggak usah baca semua juga nggak apa-apa. Dikit-dikit aja bacanya. Tapi intinya yang diambil. Berarti ini ya, selesai. Kemudian nomor berikutnya. Saya cek 10. Kalau selain itu kalimat 7, berarti ngeliatnya kalimat 6. Kalau 6-nya tidak jelas, ngeliatnya ke 5. Gitu. Boleh dari 5, boleh 6. Sini kan ada konjungsi lagi ya, disuruh ngisi titik-titik. Yang diminta selain itu, selain apa yang dibicarakan pada kalimat nomor 6. Nah, kalimat nomor 6 itu kita disuruh mengisi titik-titik, berarti kita harus mencari solusinya dulu untuk tag ini. Kita cek dulu.
Kalau ada yang ingin mencoba menjawab, silakan. Ada yang mau jawab? Selain itu, jelasin. Cerita merupakan sebuah cerita merupakan refleksi kehidupan nyata sehingga memiliki daya tarik. Oke. Namun, kalimat 4 kembali kepada jenis cerita dan teknik ceritanya. Prinsip utama dalam memilih cerita adalah memilih cerita atau dongeng yang mengandung pesan nilai positif bagi pengembangan pribadi anak. Nih. Lalu yang ketujuh di sana jelas ya, selain peristiwa itu yang tadi kemampuan kita bercerita, berarti kemana arahnya? Dapat nggak? Ini kan prinsip utamanya memilih cerita atau dongeng mengandung pesan yang positif bagi perkembangan kepribadian anak, baik secara fisikis maupun secara moral. Sebagai media komunikasi, titik-titik. Selain itu kemampuan. Jadi cari soal yang berhubungan dengan soal nomor 6. Nah, yang ini. Paling tepat untuk perluasan kalimat 6. Yang padu. Jelas, kalimat 6 itu yang dibahasnya tentang apa? Cerita. Gitu kan? Cerita atau dongeng mengandung pesan dan nilai positif. Gitu. Maupun moral. Sebagai media komunikasi, bercerita, bisa kayak gitu. Mendongeng, atau cerita, bisa boleh begitu ya. Ini nyambungnya ke sini. Cerita atau dongeng yang mengandung pesan bagi pribadi, baik secara fisikis maupun moral. Sebagai media, cerita, bla bla bla. Gitu ya. Ceritanya diapain? Biar bermanfaat. Ya kita ceritakan. Berarti di sini kalimat pertamanya adalah cerita. Jadi yang ini dulu kita jawab. Tapi yang ini banyak benar ya. Cerita yang kita bacakan harus memberikan efek suasana. Suasananya gimana? Hangat, menyenangkan bagi anak agar pesan yang nilai positif terlalu umum, terlalu luas. Kita bacakan harus memberikan efek suasana hangat sama ya, menyenangkan bagi anak agar pesan dan kesannya, bukan kesan yang dicarinya. Di sini nilai positif bagi anak. Berarti tidak bisa masuk. Cerita yang kita bacakan harus memberikan efek suasana hangat, menyenangkan bagi anak agar pesan dan nilai yang terkandung mudah diserap anak. Nah, kuncinya yang ini, mudah diserap anak. Berarti kalau kita ambil yang C, lebih nyambung nggak terhadap kalimat sebelumnya? Iya. Berarti dapat yang diisi titik-titik ini pakai kata apa? Benar ya? Salah, yang ini. Ini diisi, jawabannya ada di C, baru kita masukkan fungsi kata selain itu. Jadi ada hubungannya dengan kalimat yang tadi. Udah, dapat kan? Apa yang diinginkan di sana? Apa yang diinginkan? Kalimat 7. Selain itu, sorry. Posisi
nilai positif kalimat 7 tadi jawabannya belum ya, memberikan dampak baik. Ya udah, nomor 7 itu jawabannya ini. Nilai positif. Tentu punya hal yang positif buat si anak, gitu ya. Itu untuk nomor 7-nya. Kemudian 8 udah dijawab. Selesai. Nomor 10 berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ke 10 tadi, berdasarkan pilihan, maka yang diinginkan adalah suasana. Ini ya. Jadi alur ya. Seperti itu untuk yang ini. Yang ini cerita. Memberikan efek hangat dan menyenangkan. Berarti tekanannya ada di sini. Sebentar dulu ya. Ini saya coret dulu deh. Nah, ini ya. Efeknya itu hangat dan menyenangkan. Lebih tepat. Ya. Olivia jawabnya yang C. Ya, nomor 8 jawabannya C, karena kita bisa selesaikan soal yang 10 tadi, yang ini. Kalau kita udah ngisi, berarti dapat jawabannya yang berhubungan dengan ini tadi, berhubungan dengan ini, hangat dan menyenangkan. Jadi ada relevansi yang ke situ. Makanya ke nomor 10, jawabannya jelas. Olivia, jawabanmu benar. Terima kasih sudah menjawab. Selesai untuk nomor 10. Kita lanjut nomor 13. Kita lihat. 13 yang diomongin apa nih? Oh, pilihan kata ya. Kadang-kadang terjebak juga dengan kata diksi ya. Yang diomongin itu apa dulu? Ini kan kafein. Kafein. Oh, di bahasa Indonesianya kafeina. Cek nanti di kamus. Kafeina. Nah, apa sih yang diobrolin di sana? Kita lihat dulu teksnya ngomongin apa. Obat-obatan ya. Ini. Ada kata yang ngomongin soal itu. Penulisan katanya. Harus dimiringkan. Karena itu istilah. Nih. Berarti ini penulisannya benar. Bukan kopi kan? Bukan kafeina yang ada di obat-obatan. Yang menimbulkan apa ini? Menimbulkan rangsangan sebetulnya, membuat rasa sakit hilang dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tidak menyembuhkan. Jadi kalau kita lihat di sini penulisan ini, dalam baca seharusnya adalah ini masih pakai istilah bahasa asingnya. Jadi kalau di bahasa Indonesianya mana? Yang ini yang tepat. Ya ini penulisan saja, tidak masalah. Tapi lumayan banyak juga yang salah. Beda dengan kafein. Kafein itu kan di kopi. Sedangkan ini kafeina itu adanya di obat-obatan. Beda. Ini istilah saja. Memang cenderungnya kita pasti milih banyak salah. Mengapa banyak salah? Ya kekeliruan itu berdasarkan kebiasaan yang kita gunakan saja. Tidak masalah. Kemudian 14. Disimpulkan. Seseorang yang alkoholik tidak dianjurkan minum Panadol ekstra. Ya udah, sama-sama penggoda.
Itu loh yang jadi masalahnya. Jadi kalau kita lihat sama-sama kuat efeknya, karena alkoholik juga kan kecanduan alkohol. Jadi kalau dia tidak minum, ya mungkin berhalusinasi atau sakau, gelisah, merasa sakit. Sama dengan orang yang kecanduan kopi. Orang yang suka ngopi juga begitu kan. Kalau nggak ngopi dia pusing. Biar nggak pusing ya dia balik ngopi lagi. Candu. Nah di sini Panadol ekstra bukan ekstrak, ekstra berlebihan dengan alkohol sama-sama memulihkan, iya sama-sama menghilangkan rasa sakit, tidak menyembuhkan. Mengapa tidak boleh minum ini? Ya udah dosisnya jadi meningkat, kira-kira gitu loh. Jadi double. Kalau ini ada 1 poin, Panadol ekstra juga 1 poin, berarti yang bersangkutan makan 2 kali lipat. Maka tambah bahaya kalau jantungnya nggak kuat, ya berdampaklah terhadap jantung. Itu yang dimaksud teks tersebut. Berarti kalau kita lihat tidak mungkin membaik, nggak bicara soal itu. Jauh. Tidak bicara membaik atau tidak membaik. Dapat terkena efek samping hipertensi. Ya tidak bicara soal hipertensi. Nggak mungkin. Gitu. Coba, ada nggak? Kan nggak. Kalau kita lihat di sini. Melambat reseptor aldosteron sehingga mengurangi rasa nyeri. Benar kan? Menghilangkan rasa sakit tadi saya bilang. Jadi ini tipenya bukan tipe menyembuhkan, tapi tipe menghilangkan rasa sakit saja. Gitu. Berarti beda dong maknanya. Nggak bisa masuk ya. Mungkin mengalami gejala jauh sekali. Tidak bicara soal alergi hati. Jauh konteksnya. Yang D, meningkatkan risiko. Masuk akal ini risiko. Dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Berat kerja ginjal, kerja hati. Memisahkan unsur yang dipentingkan, tidak dipentingkan. Alkohol berdampak pada kinerja hati. Ya, nggak usah mencampur ya, bukan berdampak, tapi dia meningkatkan risiko kerusakan. Ini berdampak, betul berdampak. Dampak itu kan bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau kita mau pilih yang E, terlalu jauh sebetulnya. Nomor 15. Kinerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit, ya udah batas minimal ambang rasa sakit itu sebetulnya batas aja, batas mendekatin rasa sakit, mendekatin rasa yang tidak diinginkan, itu namanya. Ini ada kata apa? Ambang rasa sakit, diambang. Jadi kalau orang sakau itu misalnya 5 menit ke depan kalau tidak makan obat yang menahan rasa sakit, biasanya misalnya saya positif aja mikirnya ya, orang yang dapat kecelakaan itu biasanya dikasih heroin. Kecelakaan ya di rumah sakit itu. Mengapa mereka dikasih heroin? Supaya mereka tahan terhadap rasa sakit. Fisiknya mungkin tidak masalah. Sakit bagian tertentu pada tubuhnya akibat dari kecelakaan. Untuk menahan rasa sakit itu, dokter biasanya meresepkan 1 produk obat yang isinya, komposisinya ada unsur narkotikanya. Tujuannya cuma 1, untuk menghilangkan rasa sakit. Itu saja. Makanya obat ini tidak sembarangan dibeli. Obat merah, label merah, ada tabelnya. Jadi kalau udah dikasih tanda merah, berarti itu masuk kategori obat bahaya. Panadol ekstra itu kan warnanya merah.
berarti bahaya. Dia sifatnya hanya menghilangkan rasa sakit saja, menghilangkan rasa nyeri saja. Berarti jelas ya, nomor 15 itu bisa kita pilih diambang mendekati rasa sakit. Nah, ini. Beres. Jawabannya yang ini. 17. Membahas tentang apa? 17 ini juga banyak yang salah. Coba lihat dulu tagnya. Apa sih yang dibahas? Cuaca ekstrim mengganggu aktivitas produksi, transportasi, distribusi komoditas energi pangan yang berdampak pada harga kedua komoditas tersebut, termasuk isu ketahanannya. Ya udah, berarti ini kan masalah cuaca, mengganggu aktivitas dan seterusnya. Itu aja yang jadi masalah. Yang diminta adalah tag ini tuh membahas tentang apa. Kita lihat kalimat nomor 1 yang ini. Tapi nomor 16 banyak yang benar, tidak saya masukkan. Paling tepat ditulis sebagai pikiran utama. Nah, kalau paling tepat menuliskan pikiran utama kan dapat kita. Kalimat yang ini, kalimat 2, sifatnya memberikan penjelasan terhadap apa yang dibicarakan. Mengganggu aktivitas. Yang mengganggu aktivitas itu apa? Perubahan cuaca. Gitu kan? Memakan korban jauh, tidak bicara soal makan korban. Berarti nggak mungkin yang A. Perubahan iklim akibat cuaca ekstrim telah memakan korban jiwa. Oke, masuk. Berhubungan nggak dengan yang ini? Mengganggu aktivitas, produktivitas, transportasi, distribusi komoditas, dan seterusnya. Berarti jelas, pikiran utama dari kalimat di atas berbicara tentang apa? Nah, ini. Tentang perubahan iklim. Berarti ini jawaban. Membahas perubahan iklim mengakibatkan krisis energi dan krisis ekonomi. Tapi kalimat ini mendukung kalimat yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1. Yang nomor 16 ini. Perubahan iklim yang ini ya. Berhubungan nggak dengan nomor 17? Iya, perubahan iklim juga. Mengakibatkan krisis energi dan krisis ekonomi. Udah, semuanya juga berdampak kalau berbicara tentang perubahan iklim. 17 dapat jawabannya C. Ada hubungan dengan soal nomor 16. Jadi kalau 16 ini jawaban benar, harusnya 17 juga benar. Harusnya. Beres? Ya, saya tidak selesai soalnya. Literasi nomor 13. 1 yang saya tandain aja deh. Yang ini ya. Membaca banyak teks ya. Sepertinya kita tidak selesai karena terbatas waktu. Jadi soalnya saya pilih. Tidak semua soal ya. Ini membaca teks. Teksnya saya rasa udah baca. Ini standar saya rasa ya. Mobil listrik sudah dikenal oleh bangsa Skot sebelum 19. Kita lihat di sini. Nih ya, sebelum 18 31 dikenal oleh Robert. Benar, di Skotlandia. Berarti kalau kita lihat pernyataan ini benar sebelum abad ke-19. Jadi ini benar. Kalau di sini minat masyarakat terhadap mobil listrik masih rendah. Kita lihat kata rendah. Masih sangat rendah yang ini. Berarti masuk nggak? Masuk. Berarti ini benar. Udah. Kita cek betul-betul. Betul-betul ada 2 pilihan. Di sini masuk. Di sini juga masuk. Oh ini sama ya. Ini udah nggak masuk. Udah sama jawabannya. Dapat jawab.
SBS, SBS. Jadi AC jawabannya. Ini pilihannya adalah salah. Udah, yang lain udah nggak masuk akal. Itu makanya jawabannya ada di posisi 2. Boleh pilih B, boleh juga pilih yang ini. Tidak masalah. Kemudian yang berikutnya 13, hubungan. Aduh. Kalau hubungan apa yang dilihat? Intinya aja. Biar mudah analisisnya. Menyatakan apa? Hubungan isi antar paragraf. Penyebab, menjelaskan, membandingkan, menyebabkan penyebab di sini 1, 2, merinci. Oke. Kita lihat dulu paragraf 2. Nah, tentang perubahan budi pekerti melalui pembiasaan. Sudah diterapkan di sekolah. Beragam, tidak harus buku pelajaran, bisa buku yang lain. Udah. Drama dan lain sebagainya. Berarti kalimat ke-6 ini sifatnya memberikan apa? Itu aja, biar gampang. Ada yang mau jawab? Pesan tersirat bacaan. Udah dibaca tadi? Yang diinginkan apa? Perpustakaan sekolah. Menyelamatkan anak didik keterpurukan kemampuan berliterasi. Beredar sarana untuk mengantarkan anak didik ya mampu membaca dengan lancar, tetapi dapat juga meningkatkan literasinya. Itu tujuan pertamanya itu. Kemudian di soal nomor 7 itu pesan yang tersirat. Jadi kalau kita lihat yang A itu mengharapkan dapat berperan, yang enggak berharap dapat berperan. Enggak sampai situ, tidak logis. Harusnya diharap, bukan mengharapkan. Masa perpustakaan mengharapkan, kan benda mati. Jadi harusnya apa? Diharapkan dapat berperan, baru logis kalimatnya. Jadi kalau kita pilih yang A itu salah. Perpustakaan sekolah tidak boleh sebagai gudang, betul. Tidak boleh. Tapi itu enggak yang dibicarakan, bukan. Yang dibicarakan itu adalah perpustakaan itu merupakan apa? Kewajiban untuk menambah wawasan. Jadi harus diapakan? Diaktifkan kembali, gitu kira-kira. Tinggal cari, tidak boleh sebagai, ada kata tidak boleh, nggak bisa ya, gitu ya. Perpustakaan sekolah sebagai sumber literasi, peran yang diminta di sini. Perannya perpustakaan sebagai sumber. Perpustakaan sekolah perlu dan wajib dihidupkan. Nah, ini logis. Mengapa begitu? Supaya anak-anak itu punya minat untuk membaca. Perpustakaan salah satu sarana untuk digunakan merangsang motivasi anak untuk membaca. Gitu. Oh ya? Ya, nggak apa-apa. Di saya itu kalau beda jawabannya, tapi di sini kok bisa sama. Berarti nggak teredit ya, atau terunduh atau bagaimana, nggak ngerti juga. Beres. Nomor 13. Habis waktunya? Nanti kita bicarakan pertemuan berikutnya di 13. Hubungan sebab akibatnya mengarah kemana?
Ada yang bisa jawab? Lihat dulu kan perpustakaan nggak ada hubungan sebab akibat, nggak ada anak satupun yang dipaksa atau sekolah manapun dipaksa untuk mengaktifkan perpustakaan. Jadi tag itu jelas hanya bersifat memberikan informasi. Kalau informasi berarti otomatis dia sifatnya hanya memberikan penjelasan saja. Makanya jawabannya itu yang ini, gitu. Ya, beres. Ya, baik adik-adik. Tidak semua dua lagi yang kurang terbahas. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bicarakan. Kalau enggak di kelas bisa kita ulas kembali masalah literasi. Kalau tidak ada permasalahan, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya sajikan di malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bisa tidur dengan nyenyak menjelang bersahur, makan sahur, bukan berbuka, sudah buka ya. Oke, pembahasannya untuk Dika. Baik, saya buatkan dulu pembahasannya. Yang tadi aja ya Dika, tidak semuanya karena terbatas. Dah, Ibu pamit mundur, kita akan ketemu minggu depan. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya sayang. Ya, terima kasih, Bu. Iya nak.